Tiga hal penting untuk mencapai apapun dengan money mindset. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Haikal Rusli. Saya dapat membantu Anda untuk mengembangkan potensi karir dan bisnis Anda dengan metode money mindset. Supaya Anda mendapatkan sebuah percepatan di mana Anda bisa mencapai hal itu melalui metode yang terukur dengan struktur yang tersistem dan hasil yang telah terbukti. Ya. Nah, di video ini kita akan belajar tentang tiga hal penting untuk mencapai apapun dengan money mindset. Nah, apa maksudnya? Di tahun 2018 lalu, ya, lebih khususnya di bulan November. Nah, di sini saya launching sebuah buku ya yang berjudul uh, Money Mindset to Freedom. Nah, Money Mindset to Freedom. Nah, di Money Mindset to Freedom ini ya ada sebuah toolset yang disebut dengan Money Mindset Model Canvas. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya sangat sederhana. Ini diduplikasikan ya dari beberapa keilmuan. Salah satunya adalah keilmuan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, saya gambar seperti ini. Ini adalah bentuk dari money mindset model canvas. Terlalu kecil. Oke, nah ini bentuk dari money mindset model canvas. Di sini ada present state, ya saya singkat PS. Kemudian ada desire state atau DS, ya. Nah, ini yang menariknya. Di sini ya dikembangkan ya atau dipelopori oleh salah satu tokoh yang cukup populer yaitu Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen dalam bukunya yang berjudul One Minute Millionaire ya. Nah, di situ beliau mengenal yang namanya B kali do, maka hasilnya adalah have. Nah, ini secara prinsipnya di sini ya, yang nanti akan kita sambung ke video ini tentang tiga hal penting untuk mencapai apapun dengan metode money mindset. Ya, nah, bagaimana cara memulainya? Cara memulainya ini dikatakan oleh Stephen Covey dalam bukunya ya, The Seven Habits. Beliau menjelaskan, mulailah sesuatu itu dari hasil akhirnya. Nah, maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ketahui have-nya dulu seperti apa atau hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini dulu sebagai, saya beri pagar, sebagai langkah pertama. Ya, nah langkah pertama ini tahu nih hasil akhir yang teman-teman inginkan tuh apa. Gitu ya. Nah, usahakan di hasil akhir ini ya teman-teman itu memikirkan ya hanya 5 plus minus 2. Apa maksudnya? Maksudnya adalah paling sedikit kalau 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Kemudian 5 plus 2 hasilnya 7. Nah, ini pikirkan 3 sampai 7 keinginan. Ya, nah ini nanti kita masukkan pada hasil akhir yang diinginkannya. Ya. Nah, apapun ya, misal teman-teman ingin menurunkan berat badan, ingin agar omsetnya naik, kemudian ingin agar mendapat lebih banyak prospek gitu ya, atau ingin
meningkatkan karir gitu ya, atau ingin naik jabatan dan lain sebagainya. Pikirkan 3 sampai 7 keinginan ya dari yang teman-teman harapkan ya untuk mencapai hasil akhirnya. Nah, ingat hasil akhir ini ya, saya tulis di sini baru lagi, hasil akhir itu tidak sama dengan target. Nah, saya ulangi. Hasil akhir tidak sama dengan target. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman tadi ya sudah memikirkan have-nya, have ini bukan target. Melainkan have ini adalah bentuk dari keinginan atau harapan atau hasil yang diinginkan. Nah, itu adalah have. Ya, sekali lagi, have itu tidak sama dengan target, tetapi have didefinisikan sebagai keinginan atau harapan atau hasil yang diinginkan. Nah, lalu bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya setelah teman-teman tahu have-nya seperti apa, maka langkah berikutnya adalah menentukan ya apa yang harus ditentukan, tentukan B ya. Menentukan B atau perilaku. Nah, perilaku ini identik dengan yang namanya kebiasaan. Kebiasaan akan muncul kalau kita sudah melatihnya. Nah, metode latihan ini kalau terus-terusan dilakukan, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu akan menjadi perilaku. Misal, ketika teman-teman punya sebuah resolusi atau punya sebuah harapan ingin bangun lebih pagi ya. Nah, teman-teman latih misalnya 30 menit dari biasanya ya. Misal biasa bangun jam 5, maka 30 menit sebelumnya ya teman-teman bangun setengah 5 pagi. Nah, setengah 5 pagi awalnya teman-teman berat ya untuk melakukan hal itu. It's okay, itu masih proses latihan ya. Mulai hari pertama masih terasa berat, kemudian hari kedua masih terasa berat. Hari ketiga mungkin teman-teman sudah mulai terbiasa. Hari keempat lama-kelamaan dia akan menjadi terbiasa. Sampai inilah yang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka nantinya ya teman-teman akan menjadi sebuah perilaku. Nah, kalau sudah sampai perilaku, ada yang aneh ketika teman-teman itu tidak bangun seperti biasanya, yaitu setengah 5 pagi. Maka ada rasa aneh, gitu ya, rasa aneh yang timbul. Nah, karena sudah menjadi sebuah perilaku. Nah, bagaimana agar perilaku itu bisa mendukung dari keinginan yang teman-teman harapkan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perilaku itu bisa mendukung keinginan yang diharapkan. Nah, untuk kita bisa mendukung dari perilakunya, maka dibutuhkan yang namanya sebuah alasan ya, atau mengapa teman-teman mau melakukan hal tersebut ya, atau alasannya apa gitu ya teman-teman mau melakukan hal tersebut ya. Jadi supaya mendapat sebuah perilaku,
Maka teman-teman harus tahu dulu apa alasannya. Ya, atau apa pentingnya? Atau apa efeknya? Ya, nah maksudnya gimana? Ini saya contohkan dulu ya, contoh. Misal teman-teman memiliki have di sini turun berat badan 10 kilo misalnya ya. Kemudian B-nya ya, perilakunya apa perilaku yang mendukung untuk teman-teman bisa menurunkan berat badan sampai 10 kilo ya. Nah, di sini bagaimana efeknya atau apa efeknya ya? Apa alasannya? Apa pentingnya? Nah, ini penting ya. Apa pentingnya bagi teman-teman bisa turun berat badan 10 kilo? Apa efeknya bagi teman-teman bisa turun 10 kilo? Apa alasannya ya bagi teman-teman ingin menurunkan berat badan 10 kilo ya? Beragam gitu ya. Mungkin alasannya ingin supaya badan terlihat lebih sehat. Mungkin agar supaya ya, ada juga alasan kenapa orang ingin menurunkan berat badan supaya bajunya itu mudah ditemukan gitu ya, atau ketika ingin beli baju tuh gampang itu ya, nggak perlu ukuran-ukuran yang ekstra itu tetapi sudah tersedia. Nah, itu juga bisa ya yang menjadi sebuah alasan atau pentingnya atau efeknya. Itu ya, efeknya apa itu ya, kenapa teman-teman ingin menurunkan berat badan. Nah, itu nantinya akan menjadi sebuah perilaku ya. Nah, perilaku tentu butuh yang namanya latihan ya. Tadi butuh perilaku, ini membutuhkan latihan. Kemudian nantinya ya, ketika teman-teman sudah mendapat sebuah cara ya untuk melatih, maka nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, baru nanti akan menjadi perilaku itu sendiri. Ya, nah jadi ini secara sederhananya ya. Atau langkah 2 untuk kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan melalui metode money mindset adalah menentukan perilakunya. Nah, lalu apa yang ketiga? Supaya kita tahu apa yang kita inginkan. Nah, langkah yang ketiga ini yang paling penting ya. Ini yang nantinya akan mendukung secara keseluruhan. Apa itu? Yang ketiga ini harus diberikan action plan. Ya, nah atau Victor Hansen dan Robert J. Allen itu menamakan ini sebagai do-nya atau tindakannya. Tindakan. Nah, ya, ini yang perlu kita perhatikan ya, yaitu do-nya. Nah, baru action plan inilah yang menjadi target kita. Ya. Ini yang akan menjadi target. Nah, gimana cara kita membuat action plan? Ya, membuat action plan. Langkah yang paling sederhana supaya teman-teman bisa membuat action plan ini, ya saya gambarkan seperti ini.
Ini biasanya 5W1H, tetapi saya gunakan beberapa ya. Apa, di mana, dan siapa. Nah, apa ini adalah kegiatan yang dilakukan. Di mana adalah lokasi. Siapa adalah orang. Contoh misalnya ya, have-nya teman-teman turun berat badan 10 kilo. Kemudian B-nya misal ya, supaya lebih sehat. Atau lebih disayang pasangan. Nah, bagaimana menyusun do-nya? Do di sini terdiri dari apa? Kemudian lokasinya atau di mana? Kemudian siapa atau orangnya. Ya. Nah, contoh apa? Apa ini kegiatan ya? Misalnya pergi ke gym. Kemudian lari pagi misalnya. Mengatur pola makan. Nah, ini adalah kegiatan apanya. Lalu, di mana? Menunjukkan lokasi ya. Misalnya saya ambil misal ya, apa namanya? Nama-nama fitness ya. Ini agak sedikit spoiler tapi nggak apa-apa. Misal ya, yang sering saya kunjungi itu Champion Gym misalnya. Ada Dr. Fit. Ya, dan lain-lain. Nah, baru nanti di sini teman-teman akan tahu yaitu siapa. Siapa di sini adalah orang. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dapat membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Siapa yang dapat membantu Anda untuk menurunkan berat badan ya? Nah, misal kalau di tempat gym adalah personal trainer. Secara langsung ya Anda datangi personal trainernya, atau Anda belajar mandiri, yaitu melalui banyak literasi ya. Salah satunya dari YouTube misalnya, kemudian dari buku ya, atau melihat gerakan orang lain gitu ya. Kemudian Anda bisa bertanya ke member-member fitness lainnya gitu ya, dan lain-lain ya, masih banyak lagi yang menunjukkan siapa. Nah, itu serangkaian yang bisa kita lakukan tentang 3 hal ya, mencapai impian, atau 3 hal mencapai apapun yang diinginkan. Yaitu yang pertama adalah keinginannya. Apa keinginannya ya, atau have. Kemudian yang kedua adalah perilakunya atau be-nya, sorry. Kemudian yang ketiga adalah tindakan atau do-nya di sini ya. Nah, ini adalah rumusannya. Nah, bagaimana caranya kita
memasukkan metode tadi ya ke dalam money mindset. Ya, ini ada money mindset model kanvas. Ini ada present state, kondisi sekarang, dan ada desire state, kondisi yang diinginkan. Kemudian nah, ini adalah have. Ini juga have. Ini ada be. Ini juga be. Dan ini adalah do, dan di sini do. Ya, maksudnya gimana? Kita harus tahu dulu have yang mendatang dengan have sumber daya yang dimiliki. Kemudian ini juga ada perilaku yang dimiliki sekarang dengan perilaku yang mau dimiliki di waktu yang akan datang. Kemudian tindakan yang sudah kita lakukan sekarang dengan tindakan yang mau dilakukan setelahnya. Ya, nah ini adalah 3 hal untuk mencapai apapun dengan metode money mindset. Oke, ini yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.